Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA 1 ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Selalu diberi kelancaran, tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Tetap memakai masker jika keluar dan menghindari kerumunan. Hindari kerumunan. Baik, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk presensi, jangan lupa ya anak-anak bisa mengisi presensi yang sudah Ibu bagikan linknya, link Google Form. Kalian bisa mengisinya dan mengerjakan sesuai dengan instruksi yang di dalam formulir tersebut, formulir Google Form ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu sedikit ingin mengulas mengenai materi sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya, tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk struktur teks laporan hasil observasi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar nih tentang hal yang dilaporkan. Jadi bagian pertama ini adalah pernyataan umum sebagai pembuka dari laporan teks hasil observasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dan pembahasan secara lebih detail. Nah, di sini bagian yang kedua ini mengenai deskripsi. Kalian itu hasil dari laporan pengamatan. Hasil dari pengamatan tersebut apa? Nah, kalian mendeskripsikannya sebagai serinci-rincinya dalam pembahasan lebih detail. Baik, untuk struktur yang ketiga mengenai deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Kalian pasti mengamati sebuah laporan tes observasi itu mempunyai tujuan atau fungsinya. Nah, manfaat. Nah, di sini kalian bisa mendeskripsikannya mengenai yang berisi fungsi ataupun manfaat dari setiap objek yang kalian amati. Baik, untuk kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi diantaranya 1. Kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja, baik verba aktif maupun verba pasif. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Selanjutnya, menggunakan kata berantonim, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Selanjutnya lagi, perubahan verba atau kata kerja menjadi nomina atau kata benda. Yang terakhir, menggunakan konjungsi kata penghubung dan menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Jadi tadi merupakan kaidah kebahasaan mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai mengkonstruksi teks laporan hasil observasi, masih dalam pembahasan teks laporan hasil observasi. Untuk subbab yang pertama mengenai melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, di sini ada 2 pembahasan mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, dalam suatu paragraf itu pastinya ada sebuah gagasan pokok, di mana gagasan pokok nanti bisa dikembangkan menjadi suatu paragraf. Jadi, mengembangkan teks dimulai dengan penulisan gagasan pokok terlebih dahulu, ya. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan satu contoh dulu ya, agar tidak bingung. Sebentar. Oke, ini ada gagasan pokok di tabel pertama, ada gagasan pokok, di tabel kedua ada gagasan penjelas. Untuk gagasan pokoknya berbunyi,
Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Nah, di sini kalian mempunyai gagasan pokok dan kalian nanti langsung bisa mengembangkannya menjadi bukan mengembang dulu ya. Kalian bisa menjelaskan dulu gagasan tersebut. Penjelasannya itu apa sih dari gagasan pokok tersebut? Nah, ini Ibu berikan contoh. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat bekicau. Untuk gagasan penjelasan yang kedua, dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan dalam praktik ornitologi. Terdapat suatu kecenderungan dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Nah, di sini ada dua gagasan penjelas dari satu gagasan pokok. Yang pertama tadi Yang pertama tadi mengenai merpati termasuk dalam famili Columbidae, dan yang kedua adalah dara dapat digunakan spesies yang lebih kecil. Penyebutan dara itu dapat digunakan spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati dapat digunakan dengan spesies yang lebih besar. Ini membahas tentang burung. Baik, kita tadi sudah tahu ya, sudah mempunyai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, di sini Ibu mencontohkan pengembangan dari gagasan pokok dan gagasan penjelas tersebut. Nah, seperti ini. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat berkicau. Dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan dara digunakan spesies lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Nah, paham ya? Untuk pengembangan paragraf di sini kalian harus menentukan gagasan pokoknya, lalu menjelaskan, membuat gagasan penjelasnya berapapun deh, tapi nanti langsung dikembangkan menjadi suatu paragraf begitu. Oke, untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas sudah paham, nanti dikembangkan dalam suatu paragraf. Untuk yang subbab yang kedua mengenai menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, menyusun. Kalau kalian menyusun itu membuat ya teks laporan hasil observasi, pasti dari pertama kalian pikirkan itu apa? Melakukan pengamatan. Pengamatan itu kalian harus menentukan apa? Objek dulu ya. Baik, menentukan objek yang ingin kalian amati. Misalkan kalian menentukan objeknya di taman, menentukan tempatnya itu di taman. Nah, kalian itu bisa mencari objeknya di taman itu seperti apa, misalkan bunga, kupu-kupu, ataupun misal cacing atau orang yang sedang di taman, seperti itu. Beda lagi misal ya kayak di apotik ataupun di sekolah ataupun di kelas, pasti beda dengan objeknya. Nah, jadi untuk langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi ini, yang pertama yaitu menentukan objek yang diamati. Kalian harus menentukan objek. Misal di sekolah, kalian mau mengamati apa? Seorang guru yang cantik. Nah, kalian harus mengamati objek tersebut dalam cara terperinci. Nah, yang kedua adalah menyusun jadwal observasi yang dilakukan. Menyusun jadwal, kalian harus merencanakan ya. Masa kalau misal mau melakukan pengamatan terus sudah menentukan objek dan kalian sudah ya udah nanti langsung tinggal hasilnya aja, bukan. Untuk pengamatan pasti ada prosesnya. Jadi proses tersebut kalian harus menyusun jadwal observasi tersebut. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Kalian harus
menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan. Apa sih yang ingin kalian amati dari objek tersebut? Nah, yang keempat, mencatat hasil observasi. Nah, kalau anak-anak sudah mengamati, anak-anak sudah menyusun jadwalnya, terus anak-anak sudah memberikan pertanyaan ataupun poin-poin yang harus diamati apa, kan bisa mencatat hasil observasi secara real, jangan dibuat-buat ya, karena pengamatan itu kan secara langsung berarti ya, jangan dibuat-buat. Mungkin opini berbeda tapi dari hasil pasti tetap sama, pasti harus sesuai dengan pengamatannya. Oke, untuk yang terakhir, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan, isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi kalian itu tadi sudah mencatat poin-poinnya dari hasil observasi, tadi dari data pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin pengamatannya. Jadi kalian harus menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Begitu untuk langkah-langkahnya sudah, untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas juga sudah, kaidah sudah, struktur sudah. Selanjutnya sekian, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang kedua ini Ibu cukupkan. Ibu mengingatkan jangan lupa untuk presensi, dan kalian harus memahami instruksi yang sudah Ibu berikan, presensinya ya. Ibu cukupkan. Tetap semangat belajarnya, tetap menjaga protokol kesehatan, jaga imun, semangat untuk belajarnya. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin sudah Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Salam sungkem untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.